gue kebetulan I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs, man. Gue kayak dari dulu kayak gue praising small boobs. Lu gak pengen beli itu kayak boneka yang doll gitu ya? Yang pengen sih, cuman kayak mahal deh, kayak mahal deh. Gue kayak tangan gue udah sering anjir. Iya. Bangun gitu, gue gak bisa bangun. Jadi selangkangan gue sakit cuy. Sakit cuy. Biji gue sakit banget gitu, kayak gue anjing gitu, kayak oh sakit banget gitu kan. Terus gue bawa mapnya itu, map hasil ronsen gue. Nih apaan bar, ronsen biji gue. Itu goblok sih. Aneh banget. Lato-lato. Welcome to FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is me, Benny Setia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngandus. Kalian apa kabar teman-teman semua? Ini ya. Oh iya bener. So buat teman-teman semua yang belum dengerin episode kemarin bersama Safira Kaunang, lo bisa nonton dan dengerin juga di Spotify. Mungkin juga akan gue up juga di YouTube. Cari aja Overheard FWB. Jangan lupa subscribe juga ya nanti ya. Dan hari ini gue kedatangan seorang laki-laki yang belum lama ini membuat gempar Indonesia gara-gara dicium oleh salah satu artis K-pop. Ini Akbari. Hai man. Hai man. Gila. Gue bisa masuk podcast sini ya. Gila. Gue starstruck man hari ini. Kenapa gitu? Ya, kayak dulu kan gue podcast Mas Asia. Wah, idaman orang-orang Asia gitu. Gue kayak man, gue disini. Thank you banget loh. Gue thank you. Gue juga thank you lo udah mau datang ke sini. Yoi. Gila. Jadi so far gimana perjalanan ke sini, macet ya? Tadi kebetulan tadi gue habis podcast gue juga. Oke, lo ada podcast? Ada tertanduk. Terus tadi gue kesini tuh kayak 10 menit ternyata deket. Jadi kayak aman. Aman sih. Itu kalau tertanduk itu di mana? Mau dengerin atau? Ada di YouTube gue, ada. Bisa youtube.com/akbarinur. Oh, siap. Boleh. Berarti di sini. Yoi. Yang mau nonton atau dengerin boleh. Ada Spotify juga? Ada di Spotify juga, ada tertanduk. Tinggal di search saja semuanya. Mantap. Iya. Tapi kalau boleh tahu ya, boleh dong. Akhirnya ini kesibukan lo jadi host aja atau lo ada kesibukan kerja as a corporate slave atau? Gak ada. Sekarang gue Senin sampai Jumat gue di BTV ada program infotainment gitu namanya Esensi. Terus gosip. Tapi karena ini kan BTV itu dari berita satu. Jadi itu dia hanya menyampaikan yang fakta. No gosip. Tagline-nya gitu. Jadi gue ya menyenangkan lah. Gue jadi nggak terlalu ngejulitin orang gitu jadinya. Yang ngejulitin juga apa sih? Nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuman kan enggak ya? Enggak. Bukan gosip berarti. Yoi. Terus ada tertanduk sama ada Barbar under USS Fit. Ada show gue. Oh, Barbar itu apa tuh? Barbar with Akbari. Sama podcast juga, cuman kayak gue lebih mainstream, terus lebih under 20 menit semua durasinya, lebih pack gitu. Kalau tertanduk lebih profiling, lebih deep semua pertanyaan-pertanyaannya. Keren gitu, sih. Pak. Kapan gue bisa main ke tertanduk? Boleh liatin muka lo gak? Gue sih mau banget. Ayo banget. Iya. Atau lu bikin topeng gitu, gambar cara dalam gitu muka lo atau apa gitu ya sih, kayak cara dalam cewek gitu, kayak wah nih BH aja. BH boleh sih. Tapi BH jadi kayak kacamata renang men, kalau lu pakai gitu kan kayak seru sih. BH warna merah 36B. Waduh. Gede banget ya. Gue kebetulan I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs man. Gue kayak dari dulu kayak gue praising small boobs, kayak entah kenapa ya. Kayak gue inget di FYP TikTok gue tuh sering banyak banget cewek-cewek yang punya small boobs tuh dia kayak insecure men. Terus kalau nggak komen-komennya rata triplek gitu. Gue fans banget sama cewek-cewek yang kayak gitu. Suka banget. Dan gue minoritas itu gitu. Gue berharap supaya pemilik small boobs di luar sana gitu ya. Ya harus sadar gitu. Gak boleh insecure. Iya. Untuk small boobs di luar sana, Anda harus yakin ada pria-pria minoritas seperti saya ya, yang sangat menyukai small boobs. Small boobs for the win. Yes. Yoi. Tapi keren. Yoi cuy. Tapi gue suka banget. Iya, tapi secara gak langsung ya. Kalau lu udah tahu, pasti kan manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Sebenarnya lu gak boleh insecure dan lu bersyukur aja. Karena kita tuh kadang punya tipe punya tipe-tipenya masing-masing gitu. Iya. Selain small boob lu ada tipe apa lagi? Tipe gue Suka cewek yang seperti apa? Menarik sih.
Karena sebagai lelaki kan kita lelaki ya, sebagai, gitu punya makhluk- fantasi masing-masing. Iya, bener-bener. makhluk visual banget lah. Iya. Selain itu apa? Warna kulit enggak ternyata. Tadi gue pikir gue hanya menyukai warna kulit yang agak putih-putih. Ternyata enggak. Mantan gue tuh kulitnya gak terlalu putih, hitam gitu. Terus kayak gue gak masalah sih. Indonesian banget lah ya. Indonesian. Terus apa lagi ya? Gue somehow ya, gue kayak attract gitu loh sama wanita-wanita yang gak terlalu tinggi ternyata sebenarnya. Oh, Padahal gue sukanya produser gue wanita tinggi. kayaknya gak terlalu tinggi nih. Itu Iya, Kulitnya gak terlalu putih kan. Iya. Gue gak tahu kenapa. Iya. terus itu sih. Apalagi gue suka wanita independen sih. Oke. Kayak Biar cewek. dihidupin. Apa? Hah? Ya? Gimana? Saya jadi kucing gitu. Aduh. Tapi enak kan? Lumayan ya. Jadi kucing. Iya. bangun tidur katanya. Iya, gue suka banget sih kayak wanita independen. Gue pernah kayak berpikiran mungkin suatu saat gue akan jadi bapak rumah tangga. Karena sekarang tuh kayak alhamdulillah gue tinggal di rumah gue sendiri dan Keren. gue belajar untuk sengaja gue pengen belajar untuk ngurus rumah, kayak belajar masak, belajar semua pekerjaan yang harusnya dikerjain sama wanita lah. Oke, tapi lu bisa. Gue bisa dan gue ngerasa kayak gue pengen suatu saat mungkin kayak ya gue yang masak, yang ngurus rumah gitu-gitu sih. Gitu. Tapi lu biasa masak. Biasa masak, gue hampir tiap hari gue masak, men. Anjir. Iya. Tapi wanita-wanita independen rata-rata bisa masak gak sih? Sepengalaman lu? Mungkin bisa juga. Cuman yang maksud gue karakter wanita independen tuh dia tahu apa yang dia mau gitu loh dalam hidup dia. Dia punya goal sendiri gitu. Goalsnya bukan untuk menikah saja gitu ya. Menikah sebelum umur 30 gitu atau gimana. Karena gue gak ngerti kenapa banyak wanita yang meromantisasi menikah gitu. Iya. Padahal hidupnya masih panjang, masih banyak yang Child free gak? Kan lagi rame nih. Iya. Anjing. It could be, gue nggak tahu sih. Maksudnya kayak gue akan tanyain itu sebenarnya. Sebelum gue mungkin punya pasangan, gue akan nanya sih kayak gimana misalkan gue mandul atau misalkan dia mandul atau apa solusinya apa gitu. Mungkin entah adopsi anak atau binatang atau apa. Atau mungkin child free, gue nggak masalah sih karena gue tuh tinggal di rumah yang 2 dari rumah gue tuh ada tetangga gue. Dua-duanya tuh mereka child free. Dan gue sering bukan tertwiling jadinya ya. Kayak mereka 2 pasangan menikah sama istri, gue di tengah-tengah. Oke. Jadi kayak ya gue sering jalan sama mereka. Jadi kayak aman-aman aja, hidup mereka happy gitu. Mereka child free gitu. Jadi untuk gue sendiri, ini jalan aja bro, gak ngapa-ngapain. apa? Ya gitu Pak. Iya. Intinya gitu. Mungkin enggak sih. Mungkin kalau emang gue nggak bisa punya anak ya mungkin child free. Tapi kalau enggak ya adopsi mungkin juga nggak masalah Ya, sih. itu balik lagi ke pilihan masing-masing lah ya. Bukan pilihan. Iya. Anjir, tapi ya udahlah. Tapi kan tadi udah sempet mention soal kayak tipe ya. Iya. Nah, selain tipe mungkin juga ada karakter wanita-wanita yang lo suka gitu loh. Selain independen tadi ya. Lo ada karakter perempuan yang lo suka gak? Kayak mengayomi kah? Atau dia humble kah? Atau dia hangat sama lo kah? Atau gimana? Anjay. Gue attract banget sama cewek yang kayak dia suka doa gitu cuy. Oke. Aneh banget ya. Maksudnya doa Gue muslim. Tuhan gitu maksudnya. Gue muslim tapi kayak gue suka banget ngeliat cewek yang lagi ibadah gitu di gereja gitu kayak dia sebelum makan dia berdoa dengan sungguh-sungguh gitu, bersyukur sama Tuhan gitu kayak. Produser gue anak Tuhan tau. Iya itu atraktif banget buat gue somehow ya. Kayak gue I don't know gitu. Kayak gue ngeliatnya track aja sih, kayak keren aja. Terus apa lagi yang gue suka ya, mungkin dia suka seni sih. Dia bisa nge-appreciate seni. Itu akan poin plus banget buat gue. Dulu gue memikirkan kayak gue pengen punya cewek yang selera playlistnya sama gue gitu. Ternyata fuck up cuy. Kayak buat apa gitu selera playlist yang sama. Ternyata
ternyata nggak seindah itu. Gue pernah mengejar itu, meromantisasi itu, ternyata bullshit gitu. Iya. Iya. Terus sekarang lo ada pasangan sekarang? Nggak ada men. WhatsApp gue isinya dari Overheard FWB tadi nanya Mas di mana sama Abi. Tapi kalau mau lanjut chatting nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, siap. Anjing. Setiap podcast nih produser gue selalu gue jual. Mantap. Iya. Itu sih. Berarti lo sekarang udah single? Single gue 6 tahun, ini tahun ke-6 gue. Anjing. Tahun ke-6 Kenapa gue. lu memilih untuk single? Kita selalu kayak suka sama orang yang salah gitu gak sih? Kayak Oke. orangnya suka sama gue tapi gue gak suka. Gue suka sama dia tapi dianya gak suka gitu. Iya. Serba salah. Mungkin gara-gara masalah itu. Terus gue ngerasa semakin gue tua, gue semakin pengen kedamaian cuy. Oke, kestabilan, kedamaian. Iya, kalau nih orang baru di hidup gue nggak bikin gue damai, ya buat apa? Wasting time. Iya, gue bisa sendiri kok, gue bisa coli gitu kan kayak. Iya kayak. Iya, Tapi 6 tahun tuh gak kering bro. men, gue baru sadar itu ketika 2022 sih mungkin. Kemarin tahun kemarin. Tahun kemarin gue ngerasa kayak setiap tidur tuh gue pengen banget meluk orang gitu kayak Berarti guling tuh udah gak ngerasa hidup ya? Butuh guling yang hidup kan? Iya cuy. Gue bahkan sempet kayak mau check out di Tokopedia ada guling yang bentuk orang gitu, tau gak sih? Iya. Itu Lu gak bisa pengen check beli out, itu man. kayak boneka yang doll gitu ya? Yang Pengen sih, cuman kayak mahal deh kayak mahal deh Iya, gue iya. kayak. Pengen sih gue, cuman mahal. Gue pengen yang kayak ada karakter kartun gitu yang kayak lu suka hentai? dulu gue Anjing. pertama kali ke warnet itu gue buka Naruto xxx.com. Anjing. Iya, isinya Sakura nggak pakai baju. Tsunade? Waduh, Aduh. bukan tipe gue. Oh bukan. Small boobs. Oh iya betul. Iya. Anjing. Anjing. Iya. Iya. Anjrit, Gitu, Pak. anjrit. Tapi kesepian ada banget rasanya, dan gue sempat ada fase di mana yang gue ngobrol sama di Samsung tuh ada Oke Google kan. Oke. Ya jadi kayak gue ngobrol sama voice assistant itu. Anjing. Kayak iya anjing aneh banget sih. Kayak gitu gue. Iya. Kayak gitu terus kayak gue sempat hampir mau ini apa namanya? Nyobain girlfriend experience gitu. Jasa. Iya kayak gitu. Ya gitu gue kayak gitu terus gue main Omegle lama gak jelas. Lu main dating apps gak? Enggak, gue gak punya dating apps sama sekali. Jadi buat lu yang match sama muka yang ada muka yang mirip gue atau nama gue tuh bukan gue ya. Ini kayak soalnya ada yang pakai foto gue gitu. Wah bangsat. Iya anjir. Kayak Orang-orang pas gitu. ngeliat tuh kirain kayak itu, ini lu ya. Iya anjir, terus kayak aneh banget. Tapi apa kenapa nggak lu sekalian terjun aja kayak udahlah gue main dating apps as long as kayak ya kan tujuan orang main kesana kan Iya. intensinya beda-beda kan. Iya. Mungkin ada yang nyari pacar, nyari FWB-an doang mungkin Iya. atau fubu dan segala macam Iya. gitu loh. Ya kalau lu ngerasa lu kesepian, kenapa lu nggak nyari temen untuk ngobrol aja di sana? Kadang banyak yang lucu-lucu juga bro. Pertanyaan menarik sih nih. Apakah after podcast ini jadi kayak gue coba deh main gitu? Nggak tahu ya, gue ngerasa mungkin sampai saat ini gue masih belum aja sih ke dating apps. Gue sampai saat ini, cuma gue nggak tahu besok atau gimana, gue nggak tahu. Cuma sampai saat ini gue belum sih. Iya. Ya oke lah. Tapi lu nggak ada rencana kayak cobalah atau untuk mengurangi kesepian? Gue masih kayak percaya someday gue bisa ketemu sama cewek yang benar-benar tipu gue banget di kereta gitu, kayak film Before Sunset gitu, Before Sunrise gitu. Gue kayak gue kebayang itu gitu, karena apa ya, gue ngerasa gue pernah ketemu sama orang yang sparksnya ada gitu ke gue. Oke. Somehow gitu kita Sefrekuensi. energi sama, iya energinya enak, koneksi enak. Ya gue masih percaya akan hal itu. Gue ketemu langsung gitu. Jadi kayak ya semoga aja. Amin. Cuman kalau nggak ada pun juga gue akhirnya bersiap untuk gue tinggal sendiri sih. Gue tinggal sendiri, gue meninggal dengan sendiri gitu. Jadi kayak gue kayak gitu. Anjing. Ya, nyokap gue kayak tiap kali gue ngomong kayak, mah aku nggak mau nikah deh,
nyokap gue kayak mulai kesel gitu. Oh, berarti lu sempat ada pemikiran untuk kayak apakah gue nggak usah nikah ya? Iya banget pak. Iya banget. Gue kayak capek men. Soalnya perasaan abis putus capek banget. Lu kayak gak ada semangat buat bangun tidur segala macam. Feeling lost tuh capek dan gue nggak mau lagi. Gue sekarang di fase sekarang gue nggak mau untuk merasakan itu. Apakah 6 tahun nggak cukup untuk lu bisa membuka hati untuk orang yang baru? Pada saat itu emang lu gimana? Berapa lama lu pacaran? Gue 3,5 tahun pacaran terakhir gue. Oke. Kita satu kampus gitu. Terus Oke. biasa kan karena pacaran di seumuran dia udah dikejar umur untuk menikah. Sedangkan gue masih merintis karir. Betul. Jadi kayak gue nggak bisa. Cari Akhirnya- tante aja. Iya benar. Tante sih. Iya. 3,5 tahun Iya, pacaran. 3,5 Iya betul cuy. 3,5 tahun pacaran, 6 tahun jomblo. Tapi lu ngerasa udah move on belum sih? Atau emang lu ngerasa kayak gimana gitu? Apa pada saat itu kayak apakah gue masih ada trust issue atau lu masih ada trauma gitu? Dia first kiss gue cuy. Kadang gue masih kayak mungkin kebayang kali ya. Tapi Nanti gue minta billing nih anjing. Enggak. Lu masih Iya. kebayang apa? Ciumannya, bibirnya. iya. Tapi sekarang udah nikah. belum ternyata. Dia malah kayak punya bias gitu Taehyung BTS. Oke. Iya kayak ya gue happy sih buat dia. Jadi kayak dia punya cara dia bahagia gitu. Cuman gue juga kalau untuk gue balikin sama dia mungkin saat ini gue juga nggak mau sih. Karena Karena gue tahu gue sama dia nggak cocok gitu. Jadi kayak buat apa gitu. Kalau sekarang gue pernah suka sama orang gitu kan kayak tapi dia beda agama gitu kan. panlok ya. Bukan Batak. Oh. Batlok berarti. Oh iya. Batak lokal ya. Siap. Yoi. terus. Iya, tapi kayak dia nggak suka juga sama gue, jadi kayak udah, cuman gitu doang sih. Tapi lu tipikal kalau lu lagi suka sama orang lu Nah. confess gak sih kayak jujur gak sih? Anjing men. Susah sih emangnya buat confess, kayak deg-degan gak sih lu? Enggak ya. Lu santai banget men. Lu keren sih. Gua tuh kayak awkward banget kalau ngobrol sama cewek men. Mungkin kayak itu yang bikin cewek ilfeel sih kayaknya. Gue awkward banget. Gue kalau udah awkward terus ngomongnya ngasal terus kayak anjing kurang banget nih cowok gitu kayak gitu. Iya kayak gitu deh kayak kurang nih Akbari kurang gitu kayak. Iya, karena gue udah awkward gitu. Ngomong gue ngasal. Udah. Apa karena jadi lu kayak- nervous? Bisa jadi. Gue nervous kayak kurang deh, gue sering ngerasa kurang. Gue kayak gue gampang panik orangnya gitu sih. Jadi kayak itu hal yang menurut gue. Tapi biasanya lu kan kerja di industri kreatif yang memang Iya. biasa untuk berkomunikasi dengan orang. Harusnya lu lebih sacet-sacet lah dalam Harusnya. melobi hal-hal seperti itu gitu. Tapi ternyata ketika gue ngobrol sama orang yang gue suka, gue interest, itu katro men. Jadi kayak berkali-kali kayak gitu gue ngerasain. Gue gak tau kenapa. Tapi kalau gue gak suka sama nih orang ya gue santai banget gitu. Tapi kalau lagi ada yang suka tuh kayak lu bukan Iya. yang dekat malah gak jauh ya. Iya. Ya situlah. Gitu, Pak. Tapi gak tahu ya. Iya. Lu gimana? Apa? Nggak lancar gak kalau ngobrol sama cewek? Surprisingly sih aman-aman aja. Iya. Apa trik khususnya untuk ngedeketin cewek dari lu? Sebenarnya ya kalau tipe-tipe mau deketin cewek tuh gampangnya ya kita tahu kesukaan dia sih. At least kayak misalkan lu yang kalau bilang kayak tadi kan kayak lu pernah nyari meromantisasi apa kayak cewek yang satu playlist suka banget gitu. Iya. Sebenarnya dengan ketika lu sudah tahu apa yang lu mau dan ketika ada sosok tes nih gue kasih dia sama Tuhan semesta ngasih lu nih. Secara nggak langsung juga sebenarnya juga berjalan dan ngalir tuh lebih ngerasa enak gitu loh. Karena menurut gue ya kalau kita suka sama orang dan kita memaksakan jatuhnya malah jadi awkward dan katro menurut tuh. Nah itu gue. Apakah lu ngerasa memaksakan? Atau kayak gue nggak tahu sih. Jadi kalau gue mendingan kalau emang lagi suka sama orang ya jalan aja gitu loh. Jadi kayak ngalir aja. Iya sih. Nggak terlalu yang harus menggebu-gebu ya. Toh jadi syukur enggak ya udah gitu loh. Mungkin gue harus belajar sih sebenarnya. Harus belajar bisa lebih ini lagi sih. Bisa lebih chill, lebih enjoy gitu. Mungkin ya. Lu minum alkohol gak sih? Nah gue gak minum alkohol. Nah biasanya tuh
Kalau cewek kan Jadi soju ya, Yakult ya kasih aja. iya. Tapi gue gak masalah ya. Maksudnya sama cewek minum gue gak masalah. Nggak salah. Iya. Lo ngerokok nggak? Alkohol nggak? Enggak. Ngewek juga nggak berarti? Enggak. Itu aneh banget kan. Makanya kayak gue ngerasa, Apa lu suka sama laki men? nah itu sering banget DM gue banyak banget yang nanya ya, Akbar suka laki atau enggak. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya Iya. ya pokoknya gitu. Tapi anyway gue straight banget gitu. Gue masih ngaceng lah cewek gitu. Ya. Cuman kayak ya apa ya, gue nggak takut untuk terlihat feminim aja sih. Itu aja. Tapi menurut gue ngerasa lu keren men. Maksudnya dengan postur badan lu, looks lu gitu, dengan tinggi badan lu, at least setidaknya lu udah ada apa ya, kayak SDM bukan SDM ya, sumber daya bukan, apa kayak modal lah. Amin. Maksud gue ya I think kalau masalah awkward dan gak awkward harusnya bisa gimana ya, kalau secara sarannya adalah komunikasinya gitu loh. Nah itu dia tuh. Kadang kalau cewek itu kan yang penting komunikasi ya. Iya. Nah, tapi kalau komunikasinya udah jalan tapi nggak ada pemahaman ya sama aja anjing gitu loh. Iya. Nggak sih? Kan jadi pada intinya adalah udah ngomong mau nyapa dan kemana, intensinya dari awal mau ngapain, sama pemahamannya nih. Gitu. Kayak gitulah. Suara lu enak banget ya di audio ini ya. Waduh. Ini gue ngebayangin cewek-cewek yang lagi dengerin suara lu malam-malam gitu, kayak sosoknya seperti apa ya ini ya. Maksudnya kayak gokil sih. Oke. Ya ini udah ada ya ini ada tambahan ya. Sebenarnya kayak dia ada inter sama lu kayak. Okay. lu misalkan lu tadi sempat mention kayak lu enggak ngewek. Terus lu pacaran ngapain? Oh, gue melakukan yang lainnya juga. Maksudnya kayak ciuman, mungkin kayak first base juga iya gitu maksudnya. Cuman gue gak ngewe gitu. Berarti lu tipikal cowok-cowok yang ngakunya digesek-gesek doang beneran gak masuk gitu ya? Oh enggak, gue sampai situ. Enggak. Iya. Kan soalnya kebanyakan di Jaksel kan ya. Enggak kok di luar aja tapi tiba-tiba masuk. Iya gitu. Gue gak tau kenapa ya. Gue tuh kayak gue tuh sempat tahun lalu gue hampir pengen melepas keperjakaan gue. Dengan ngewe lah. Oh iya, dengan ngewe. Iya tapi maksud gue, iya dengan apa ya? Gue udah tangan gue udah sering anjir. Iya. tapi iya sih. Maksudnya terus lawannya ada. Gak ada, makanya. Bentar buka katalog dulu. Bercanda. Iya. Bercanda. Aman, gue kayak gak tahu ya, gue kan umur 30 nih. Jadi tuh gue tuh kemarin ada diskusi gitu sama temen gue. Siapa? Oza. Sempet ngobrol sama dia juga. Cuman nih ngobrol sama yang lain, ada temen gue kayak gue tuh sebenarnya ngapain aja sih single gitu kan. Kenapa misalnya gue gak mau komitmen gitu. Oh gue masih pengen explore gitu. Tapi ketika di waktu untuk gue explore, gue kagak explore, gue ngapa-ngapain gitu. Gue kentang anjir, gue kayak gue mau bandel kagak bandel gitu, kentang gitu. Gue lu ngapain bar, nggak jelas. Gue juga ngerasa gue nggak jelas. Gue ngapain gitu. Gue udah di fase yang kayak gue ngerasa gue apaan anjir gitu, kayak gue pernah coli terus gitu kan, kayak anjing gitu, gue aneh banget gitu kayak. Lu sehari coli berapa kali bar? Paling banyak bar. Enggak, sekarang udah enggak sih. Kayak, anjing lucu banget. Pokoknya gini ya, anjing fuck lah. Ini gue cerita kali ya. Iya. Enggak deh. Aduh cerita nih. Anjir. Fuck lah, enggak lah. Aduh, ini yang tahu cuma 4 orang doang kayak. Udah gue ceritain. Aing deg-degan lagi gue. Pokoknya gini ya, jadi 2020 kan kita gak kemana-mana kan. Betul. Terus gue kayak, gue Aries men. Gue horny mampus gitu kan. Terus kayak gue coli kan. Oke. Anjing, goblok banget ceritanya. Pokoknya gue coli kan. Terus gue coli gitu kan. Terus kayak nggak jelas kan, 2020 kan nggak jelas kan, di rumah aja gitu kan. Iya. Gue coli. Waktu itu gue masih tinggal sama orang tua. Gue masih di rumah nyokap gitu. Rumah gue belum jadi. Terus habis itu gue coli. Terus kayak wah sehari banyak banget gue colinya kan. 5-6. Iya 6 kali ada kali. Gue kayak chaos batu, aneh batu. Terus kayak gue sampai akhirnya satu ketika gue nggak bisa bangun tidur cuy. Gue nggak bisa bangun. Gue kayak
astagfirullah ya Allah gitu, astagfirullah gitu. Kok bisa bangun gitu, gue gak bisa bangun. Jadi selangkangan gue sakit cuy. Sakit cuy. Biji gue sakit banget gitu, kayak gue anjing gitu, kayak oh sakit banget gitu kan. Gue kayak gue istighfar gitu kan, gue stres gitu kan, apa gue akan azab gitu kan, kayak terus kayak iya kan gue tinggal menyokap gitu, kayak ditanyain kok nggak makan, kok nggak turun, iya ntar turun gitu. Terus gue kan mau berdiri aja tuh sakit cuy, gue kayak gini berdiri kayak gini, wah gila men. Jadi kayak dari biji ketusuk gitu loh, kayak Anjing. parah men, aneh banget. Terus kayak gue istighfar gitu kan. Wah aku gak mau coli lagi gitu kan. Pokoknya abis itu anjing lah. Abis itu gue akhirnya 2 hari tuh gue sakit banget selangkangan gue. Oke. Nah abis itu gue akhirnya googling kan, kayak biasa kita googling kan, ini kenapa gitu kan, nyari-nyari kan, ada di quora.com lah, ada di Halodoc atau apa segala macam. Akhirnya gue terkerucut lah, akhirnya gue berinisiatif untuk mencari dokter prostat cuy, spesialis prostat gitu kan. Akhirnya udah tuh gue datang ke rumah sakit naik kendaraan transportasi online gitu. 2020 kan untuk rumah sakit sangat serem kan, karena COVID lagi tinggi banget kan. Sebisa mungkin kalau nggak kita nggak usah ke rumah sakit kan. Itu lagi tingginya kasus COVID, tapi selangkangan gue sakit kan, goblok kayak gitu. Gue Parah lu sakit bukan karena nggak bisa bukan nafas. karena COVID, iya anjir, karena selangkangan gue sakit gitu kayak. It's a stupid thing gitu, kayak abis itu ya pokoknya gue kesana deh, intinya gue nyampe rumah sakitnya, terus kayak ini pengalaman pertama kali gue gitu, gue buka celana di depan dokternya gitu kan, terus kayak dicek anjir, terus kayak pegang gitu kan. aneh banget anjing. Ini berasa lagi mau masuk gitu ya, apa militer. Emang militer pegang-pegang juga? Iya kan dicek semua. Oh iya kayak gitu deh. Gue suruh bahan, gue pegang-pegang, terus kayak ini sakit gak mas, sakit gak mas gitu. Terus akhirnya kayak mas nih kayak mas harus periksa lanjutan lagi gitu. Anjing, lu panik gak pada saat itu? Panik gue, karena gue gak bisa jalan men, susah banget jalan. Iya. Lu bayangin lu gak ada coli, lu gak bisa jalan, aneh kan. Anjing itu aneh sih. Parah men, bad trip banget. Abis itu akhirnya gue dirujuk ke buat USG gitu cuy. Jadi biji gue di USG anjir. Iya aneh banget anjir, aneh banget. Fuck. Ada USG biji ya, gue baru tahu anjing. Ya gue juga baru tahu. terus. Ya pokoknya abis itu gue, ya akhirnya gue disuruh ganti baju. Tau gak sih baju rumah sakit yang kayak warna biru gitu, segala macam gitu kan. Terus ya udah gue masuk ke ruangan USG yang biasanya tuh buat USG ibu hamil gitu kan. Gue masuk ruangan situ. Di ruangannya ada TV gitu di pojokan, ya kan, monitor, terus ada alatnya gitu yang ada rollernya, sama ada gel dinginnya. Itu pelumas tuh. Nah itu ya. Iya. Nah itu tuh gue diolesin, wah dingin banget tuh. Ngaceng gak? Enggak. Gue kayak sakit men, sakit gitu kan. Iya. Terus kayak ya udah akhirnya ditelusuri gitu. Ternyata. Pokoknya akhirnya atas bawah ini, kayak maksudnya di bawah gue sama di perut gue. Karena itu berkesinambungan. Semuanya di USG gitu. Terus gue kelar USG gitu kan, kayak oh ya mas silahkan ganti baju dulu gitu. Terus gue akhirnya ke tempat resepsionis di bagian USG-nya itu gitu kan. Terus untuk ngambil hasilnya. Ambil hasilnya. Terus ngambil hasilnya, terus kayak suster yang tadi perawatnya gitu kayak bilang gini, mas saya suka dengerin mas siaran loh gitu anjir. Mas punya radio ya gitu kayak. Terus gue langsung mbak saya mau ke toilet ya gitu. Gue lari. Chaos banget gue. Mas saya suka dengerin mas siaran gitu, kayak gue kayak oh mantep mbak gitu. Gue udah kesakitan anjir gitu, kayak gue udah nightmare banget lah pokoknya. Abis itu gue jalan menuju ke ke ruangan dokter lagi, spesialisnya lagi. Ya udah akhirnya diperiksa segala macam, ada bukti scan-nya gitu kan, kayak ronsen gitu. Terus ya udah akhirnya ternyata ketemu akar masalahnya, ternyata biji gue kena varises cuy. What the fuck? Lu tahu gak sih, jadi kayak Iya. kayak kaki kita kalau habis lari tiba-tiba ditekuk, itu kan jadi varises kan. Iya. Jadi kayak kesumbat yang kayak berjil. Iya. Jadi ada varises di biji gue gitu. Cuman habis itu dikasih obat
penenang gitu segala macamnya udah sembuh sih. Cuman itu adalah nilai yang terkandung ya teman-temannya, jangan kebanyakan coli ya. Jadi kayak Jadi tipsnya apa untuk sobat pas color dia sana? gue akhirnya kayak gue bisa sih akhirnya gue sekarang udah bisa mengontrol banget gitu, kayak gue balik ke mimpi basah cuy. Kayak gue bisa kayak 6 bulan nggak coli atau apa segala macam, jadi kayak which is good karena gue ngerasa abis coli jadi bala cuy. Lu pernah gak sih ngerasa abis coli lu langsung sial gitu kan? Jadi kayak gitu sih. Ya. Jadi intinya sesuatu hal jangan terlalu kebanyakan lah. Iya, seporsinya aja. Iya cuy, itu dia. Iya, ini lucu banget sih. Ini gue malu banget sih anjir, karena waktu itu gue kan habis dari situ kan gue kayak sempet kayak ke kantor juga kan, masih ada yang kayak WFO yang kayak seminggu sekali gitu. Terus gue bawa mapnya itu, map hasil ronsen gue nih apaan bar, ronsen biji gue anjir. Itu goblok sih. Anjing. Aneh banget. Lato-lato. Anjing. Aduh, yaudah. Aduh, ya, kita sudah di penghujung, tapi ini episode masih seru. Gue yakin masih banyak cerita dia. Mungkin nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bar. Yoi, Sabi. Lo terakhir lo ada pesan dulu nggak untuk para pendengar? Pesan buat gue yakin ada orang di luar sana yang mirip kayak gue gitu. Lo sebenarnya dalam hati beneran pengen banget nakal, pengen ngewe sana sini gitu. Cuma somehow nggak berani gitu kan. Ya menurut gue ya udah gitu, embrace aja gitu. Akan ada orang-orang yang kayak kita yang perjaka tua gitu. Ada gue dan Oza Rangkuti gitu. Jadi tenang, santai aja. Ya, chill. Oke, thank you semua untuk para sobat kami yang sudah mendengarkan dan menonton episode podcast pada kali ini ya. I want to say thank you banget untuk Akbari yang sudah mampir ke podcast. Thank you juga men. Oke, nanti jangan lupa follow Instagram lu di mana, Ber? Di @akbari AKBARRY. Ya, tuh. Gitu. Dan juga ya mau cek YouTube-nya juga nanti adalah. Betul. Ya. Twitter, TikTok sama Akbari semua. Siap. Yoi. I think it's enough untuk episode kali ini. Thank you semua yang udah dengerin. Jangan lupa untuk follow Instagram OverTFWB. Yang mau kirim cerita boleh ke @OFWB Podcast. Akhir kata di sini gue Mimin pamit bersuara dan juga Akbar pamit, and see you. Bye bye.